Yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor dan tentu lainnya. Wes. Hai Mr. Chaplin, saya Waduh, hanya Mr. sebagai Chaplin. rakyat kecil ya. Pengen nanya sama Anda ya Mr. Chaplin, Nanya kenapa apa, Bu? Anda begitu ngotot sekali menyuruh pemerintah untuk menaikkan BBM atau subsidinya itu dicabut kembali? Oh, begitu ya. Dan Anda bilang ya, orang yang membeli BBM itu hanya orang yang mempunyai mobil dan motor. Terus bagaimana mereka-mereka Sepeda masa terhadap beli mereka-mereka sama ini bensin? yang mempunyai kendaraan sebagai alat transportasi umum? Sudah pastinya mereka pun akan menaikkan tarif penumpang. Apakah Anda tidak menyadari efek dominonya terhadap masyarakat seperti kita-kita ini? Anda uangnya banyak, tidak berseri, deposit Anda mungkin di bank manapun ada. Lah orang-orang seperti kita ini mencari uang hari ini untuk makan hari ini, boro-boro deposit ya, untuk menabung itu pun sangat susah. Bagaimana dengan masyarakat kecil? Hari ini makan, besok belum tentu. Kok Anda bisa-bisanya ngomong seperti itu? Ya, Mr. Chaplin. Ya inilah orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya. Alhamdulillah Presiden kita Pak Prabowo benar-benar melindungi masyarakatnya atau rakyatnya. Apakah ada pengaruhnya ya Mr. Chaplin terhadap bisnis Anda? Atau jangan-jangan ada kali ya? Saya tidak mau menuduh. Ya, seperti dulu tahun 2007 ketika minyak tanah digantikan dengan gas LPG, itu adalah bisnis Anda. Ya. Kenapa Anda ngotot sekali? Ya kalau Anda benar-benar memikirkan masyarakat kecil, seharusnya Anda ikut dukung pemerintah ya, agar rakyat ini tidak terbebani atas naiknya BBM ini ya. Semuanya pasti kalau BBM ini ya sampai naik, semuanya pasti akan ikut naik ya Mr. Chaplin. Buat orang-orang seperti ini, saya tidak habis pikir ya. Mereka ini hanya mementingkan dirinya sendiri ya daripada masyarakat kecil seperti kita-kita ini. Dengerin ya Mr. Chaplin, ini omongan saya. Ya. Agak lain kawan satu nih. Seharusnya dia mendukung pemerintah untuk tidak menaikkan BBM. Malah dia pula yang sibuk yang meminta pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia demo. Habis itu kalian tunggangi demonya. Ada tujuannya. Ya, chaos di Indonesia ini. Terus mau mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Kenapa baru muncul sekarang? Coba tuh klarifikasi apa yang sudah dikatakan si Rismon. Bahwasanya Anda itu terlibat dalam kasus dijajah Bapak Joko Widodo. Daripada sibuk ya meminta agar harga BBM dinaikkan. Kata Bapak yang terhormat ini, BBM, bahan bakar minyak yang sekarang ini mengalami masalah karena kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah, maka untuk mengatasi itu jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan ialah menyesuaikan harganya. Nggak usah enggak itu, biarlah menjadi urusan ya Presiden Prabowo Subianto. Kau udah selesai, udah mantan, jadi diam-diam aja kau. Kalau seandainya ya minyak dinaikkan, untuk kau nggak apa-apa lah. Orang kau 7 turunan harta kau gak habis. Sementara kita masyarakat yang biasa, kalau harga BBM naik, apa nggak naik semua? Ya bahan-bahan makanan, transportasi umum semuanya naik. Kau kalau ngomongnya kan suka-suka kau aja, seolah-olah semua rakyat Indonesia ini sama kayanya kayak kau. Terus kata dia kan, maka untuk mengatasi itu jalan yang pertama yang terbaik kita laksanakan, harus kita laksanakan ialah menyesuaikan harga sesuai dengan harga internasional. Itu karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya maka subsidi kita akan berkurang. Biar menjadi urusan Prabowo Subianto. Ya, gitu ya, Prabowo Subianto pun tahu. Ya kan? Kapan mau dinaikkan minyak, kapan tidak. Kalau sekarang mau dinaikkan harga minyak, ya kan, demo lah masyarakat Indonesia. Kalian pun ya ikutlah di dalam demo.
membuat keributan. Nanti ujung-ujungnya ya tuh mau memajulkan Prabowo Subianto. Jadi untuk kau yang sudah pensiun ya, kau nikmati aja hari tua kau. Tak usah lagi sibuk-sibuk mengatur negara Republik Indonesia ini. Kasih Prabowo Subianto bekerja dengan baik. Bukannya mendukung ya presiden, malah sibuk meminta supaya harga BBM dinaikkan, disesuaikan harganya. Terus kata dia apa lagi Bu? sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya maka pemakaian BBM akan berkurang. Oh, naikkan harganya, tak mungkin BBM itu pemakaiannya berkurang. Jadi orang kalau mau pergi kerja dia naik motor, nggak usah mobil ya, naik motor. Terus nggak beli BBM dia, jalan kaki dia kerja. Otomatis angkutan umum juga naik lah ongkosnya. Nggak mikir ke situ kau. Terus kata dia kan orang akan menghemat. Orang yang mana yang menghemat? Kenapa gak kalian aja yang menghemat? Kalian ini akan memperkaya diri sendiri di negara Republik Indonesia ini. Habis itu mau mencekik masyarakat. Terus kata dia kan yang ketiga yang memakai BBM itu yang punya mobil dan motor dan lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang kata dia, yang motor tentu menghemat. Kenapa nggak kalian aja yang punya mobil kayak kau ini ya kan, kau menghemat jalan kaki aja kau kemana-mana. Ya kalian tuh yang pengusaha yang paling kaya raya di negara Republik Indonesia ini, kalian coba jalan kaki. Gak usah naik mobil kalian, jalan kaki. Gak usah naik pesawat terbang kau kemana-mana. Kau suruh masyarakat menghemat sementara kalian sendiri berpesta pora. Kau bilang orang kan jangan banyak berpergian, sementara kau sendiri berpergian, ya kan naik pesawat ke sana kemari. Kalau mau bicara seperti itu, kau tunjukkan contohnya. Kau sendiri ya kan keluarga kau menikmati kekayaan ke sana kemari naik mobil mewah. Berapa BBM-nya? Kau tuh pergi kemana-mana naik pesawat terbang, berapa BBM-nya? Kau tak usah berpergian, ya. Kalau mau kemana-mana jalan kaki kau. Kau bilang juga sama keturunan kau semuanya. Orang susah kalian suruh ya hemat. Cocoknya di negara Republik Indonesia ini ya kan, memang cepat disahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Itu yang paling perlu di negara Republik Indonesia ini. Biar rakyatnya itu ya makmur, uangnya tidak dikorupsi. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM, kau pula yang kesibukan. Terus kata dia kan pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, melainkan itu tidak ada reaksi demo di masyarakat. Itu di Malaysia, Thailand, Vietnam. Kalau di Indonesia naik 500 perak aja, ya udah ribut, udah demo. Itu yang kau mau. Kalau dinaikkan Bapak Prabowo Subianto, ya BBM, otomatis demo. Terus masuklah kalian menunggangi demo itu untuk membuat negara Republik Indonesia ini chaos. Makanya sibuk kau meminta pemerintah untuk naikkan harga BBM. Biar apa? Biar masyarakat Indonesia demo. Itu tujuannya sebenarnya. Terus kata dia kan, karena masyarakat memahami bahwa itu faktor. Itu bukan faktor. Ini faktor eksternal yang tidak bisa ditunda. Mau eksternal, mau internal, ya tidak ada urusannya sama rakyat Indonesia. Kalau naik demo lah orang tuh. Kau itu meminta supaya rakyat Indonesia ini demo, tidak percaya lagi kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Seandainya demo, kalian tunggangilah demo itu biar menjadi besar. Di seluruh Indonesia demo, terjadi chaos. Makanya habis itu ya kan, kalian makzulkanlah Prabowo Subianto, kalian kudeta. Kata dia, jadi untuk kestabilitas ekonomi kita, itu langkah itu harus menjadi pertimbangan. Tidak perlu dipertimbangkan Bapak Prabowo Subianto. Terus saya dengarkan orang-orang seperti ini. Kepentingan masyarakat saja yang didengarkan Bapak. Ya, Pak Prabowo Subianto. Ini semuanya, ya kan? Karena ada keperluan.
Rakyat Indonesia yang merasakan kesusahan, bukan kau. Kau kemana-mana tuh pakai mobil mewah, naik pesawat terbang, ya milik pribadi. Terus kata dia kan, justru pertama untuk mengurangi subsidi dan yang kedua justru untuk mengurangi penggunaan BBM itu. Kalian semua ya yang mengurangi BBM, tahu usah bepergian, jual mobil kalian yang banyak-banyak itu, naik angkutan umum aja kalian. Orang yang naik motor kok suruh ya kan jangan bepergian, hemat. Kalian sendiri, cukong-cukong yang menguasai Indonesia ini, bebas. Terus kata dia, karena kalau BBM murah, orang akan bepergian seenaknya. Orang nggak bisa bepergian seenaknya. Kau aja mau berpergian, belepotan karena gara-gara muak lu nengok kalian. Ya, jadi kau aja yang boleh berpergian seenaknya, naik pesawat terbang ke sana kemari. Orang memakai seenaknya kalau BBM murah seperti sekarang ini. Terus kenapa? Masalah kau di mana? Ya sudah saatnya lah rakyat Indonesia ini ya menikmati hasil bumi dari Indonesia sendiri. Bukan kalian saja yang menikmati kekayaan Indonesia ini. Kalian bebas bepergian dengan mobil mewah, dengan pesawat mewah. Rakyat Indonesia cuma naik motor, kau suruh pula jangan bepergian. Bapak mantan ya, kau itu udah cukup lah. Masa sibuk-sibuk ngurus pemerintah kau, urus diri kau. Perusahaan kau aja kau urus. Kayak kurang kaya kau. Akibatnya kita kemacetan di mana-mana. Akibat orang pemakaian dengan murah gitu. Jadi kau mau naikkan berapa? Buat negara sendiri kau. Kau bikinlah BBM suka-suka hati warganya. Ini di negara Indonesia ini ya, presiden itu ya kan dia mengikuti hati rakyat, bukan mengikuti orang-orang seperti kalian ini yang hanya mementingkan perut sendiri, memperkaya diri sendiri. Kaya kurang kaya kalian, 7 turunan harta kalian itu nggak habis. Habis itu meminta ya kan rakyat biasa yang hanya naik motor untuk bepergian kerja, untuk hemat BBM. Kenapa nggak kau aja yang hemat BBM? Nggak perlu kau terbang kemana-mana naik pesawat pribadi. Itu BBM-nya berapa? Naik mobil mewah, keluarga kau semuanya. Ya, kau suruhlah anak kau, cucu kau jalan kaki biar hemat BBM. Yang rakyat Indonesia yang susah kau suruh hemat BBM. Tak boleh bepergian.